mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat dan dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat menghadiri secara langsung maupun virtual dalam acara Yudisium Mahasiswa Program Sarjana S1 Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang. Bapak, Ibu, dan para hadirin secara langsung maupun virtual yang saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjut Mars PGRI. Hadirin dimohon berdiri. Ayunkan langkahmu, capailah ciptamu di bawah panji PGRI. Kobarkanlah selalu semangat perjuangan, rentaskan semua rintangan. Kobarkanlah selalu semangat pengabdian untuk bangsa dan tanah air. Jadilah sarjana, jadilah cendekia, jutaan rakyat menanti. Ulurkan tanganmu, selamatkanlah bangsamu, berpedoman Pancasila. Universitas PGRI, tempat kami tempat, alma matermu tercinta. Ku kenang jasamu selalu padaku, ku berjanji wujudkan karya nyata. Ku doakan pada Tuhan yang kuasa, Universitas PGRI tetap jaya. Hadirin dimohon duduk kembali.
Pemutaran video profil fakultas, profil alumni, ucapan selamat dari Ketua Program Studi dan Dekan FPIPSKN. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Fakultas Pendidikan IPS dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang berkomitmen tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas dan terampil memenuhi tuntutan zaman, tetapi juga menghadirkan nilai-nilai humanitas sebagai akar dan jati diri kebangsaan Indonesia. Selamat bergabung di Fakultas Pendidikan IPS dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang, Mining University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Linda Marta Pratama, SPD. Lahir di Grobogan 22 Maret 1991. Saya adalah salah satu guru di SMA Negeri 6 Semarang. Latar belakang pendidikan saya adalah lulusan PPKN IKI PGRI Semarang yang saat ini sudah berubah menjadi Universitas PGRI Semarang. Belajar di PPKN itu menyenangkan loh, apalagi mayoritas dosen di jurusan PPKN itu adalah dokter. Selain itu, ruang belajar atau ruang perkuliahannya juga sudah cukup modern. Ruang kelas yang ber-AC, kemudian ada lab PPKN-nya. Selain itu juga didukung oleh perpustakaan yang sangat canggih, yang sangat modern. Sekian perkenalan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, perkenalkan saya Lina Fauzul Munah. Saya berasal dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Saya adalah alumni Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang. Pendidikan Ekonomi merupakan salah satu program studi di Universitas PGRI Semarang. Program studi Pendidikan Ekonomi sendiri untuk proses pembelajarannya sangat memadai, termasuk fasilitas dan dosen yang sangat berpengalaman dan berkompeten. Selain itu, program studi pendidikan ekonomi tidak hanya belajar untuk menjadi seorang guru atau pendidik saja. Bahkan selama saya menjadi mahasiswa program studi pendidikan ekonomi, saya belajar banyak hal untuk menjadi seorang pendidik, menjadi pegawai bank, belajar berbisnis, mengelola keuangan, bahkan saya belajar juga untuk menjadi karyawan yang baik untuk mengelola administrasi perkantoran. Saya sangat berterima kasih kepada orang tua saya, khususnya ibu saya, karena beliau saya bisa sampai di titik sekarang. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen-dosen Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang luar biasa dalam hidup saya, terutama untuk dosen program studi pendidikan ekonomi. Kembangkan dan raihlah cita-cita kalian, karena saya bekerja, bahkan saya diterima di salah satu di bank BUMN di Indonesia. Terima kasih, sukses selalu. Salam olahraga, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prabowo Sudiro, alumni dari Universitas PGRI Semarang, jurusan Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Saat ini saya berada di tempat kerja saya atau di SMPS 09 Base Internasional, sekolah salah satu milik perusahaan berada di Kalimantan Tengah. Pada waktu itu saya sempat bingung mau cari universitas mana yang menyediakan atau yang terdapat program studi yang saya inginkan. Kemudian saya mendapatkan informasi bahwasanya di UGRIS ini terdapat prodi PJKR. Akhirnya saya mencoba survei ke tempat dan ternyata tidak hanya universitasnya yang menarik, tapi untuk fasilitas untuk program studi pendidikan jasmani PJKR ini sangat lengkap. Proses perkuliahan di Universitas PGRI Semarang sangat menarik. Apalagi untuk PJKR ini diisi oleh dosen-dosen muda dan pastinya mereka adalah pilihan yang terbaik untuk mengajar kami selaku mahasiswa di sana. Bahkan pada saat saya berada di Universitas PGRI Semarang, saya diberi kesempatan untuk mewakili PJKR
dalam mengikuti magang internasional di Malaysia. Jadi kesempatan ini belum tentu saya dapatkan apabila saya mendaftar di universitas lain. Sosok dan figur dosen yang berpengaruh bagi saya dalam kehidupan, tentu hampir semua dosen memberikan pengaruh. Baik mulai dari keterampilan saya, perilaku saya, tutur kata saya, dan bahkan dalam pemikiran. Jadi kalau disuruh milih salah satu mungkin tidak bisa ya, karena memang semuanya itu adalah yang terbaik buat saya. Oke, cukup saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sudrajat, SPD MPD. Saya selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Semoga kalian sukses di tempat pekerjaan kalian semua. Saya berpesan kepada kalian semua agar mengajak teman, saudara kalian untuk masuk di program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para wisudawan dan wisudawati serta orang tua wali dari para wisudawan dan wisudawati, perkenankan pada hari yang berbahagia ini saya selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Semarang atas pencapaiannya. Selamat juga kami ucapkan untuk orang tua wali wisudawan yang telah berhasil mengantarkan putra-putrinya menjadi sarjana pendidikan ekonomi. Tanpa orang tua maupun wali yang menyokong usaha dan kerja keras para mahasiswa, tentunya kita tidak akan sampai pada momen yang membahagiakan pada hari ini. Wisuda bukanlah akhir dari perjuangan, namun justru adalah awal dari perjuangan menempuh kehidupan yang nyata. Kami yakin para mahasiswa yang sekarang ini sudah menjadi alumni mempunyai mental yang jujur, tangguh, ulet, dan siap merajut masa depan yang indah, sekaligus memberikan kontribusi yang terbaik untuk negeri kita tercinta. Kesuksesan tidak akan jatuh dari langit, namun akan datang seiring dengan kerja keras, tekad, dan tak luput doa juga dari orang tua. Selamat menyongsong kesuksesan bersama Prodi Pendidikan Ekonomi tercinta yang sekarang telah terakreditasi B, siap menompang setiap langkah para alumni. Prodi berpesan, jangan lupakan alma mater, jangan lupakan tempat yang sudah membesarkan kalian. Cinta kami untuk kalian akan selalu ada. Selamat menempuh wisuda, selamat menjalani kehidupan yang penuh tantangan, sukacita, dan masa depan yang cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Saya Galih Dwi Pradipta SPD MOR, Ketua Program Studi PJKR Universitas PGRI Semarang, mengucapkan selamat kepada para wisudawan PJKR Universitas PGRI Semarang. Sukses dan jaya. Semoga apa yang dicita-citakan dapat tercapai dan ilmunya bermanfaat di masyarakat. Kesuksesan para alumni adalah kebanggaan bagi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Laporan Wakil Dekan 1.
oleh Ibu Dr. Endang Wuryandini, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan FPIP SKR Universitas PGRI Semarang, Bapak Dr. Agus Sutono, SPhil, MPhil, Bapak Ketua Senat, Bapak Dr. Supriyono, dan seluruh anggota Senat yang saya hormati, serta saudara panitia dan wisudawan yang berbahagia pada kesempatan kali ini. Mohon izin saya sebagai Wakil Dekan 1 yang bekerja di bidang akademik untuk membacakan surat keputusan Dekan tentang yudisium. Keputusan Dekan Fakultas Pendidikan IPS dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang nomor 106 sampai dengan 271A garis miring D garis miring FPIP SKR garis miring 12 garis miring 2020 tentang yudisium mahasiswa program sarjana S1 FPIP SKR Universitas PGRI Semarang periode tahun 2020. Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan surat keputusan Dekan tentang yudisium mahasiswa program sarjana FPIP SKR Universitas PGRI Semarang periode 2020-2021. Pertama, mahasiswa yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dinyatakan lulus program jenjang sarjana S1 FPIP SKR Universitas PGRI Semarang. Kedua, mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan surat keputusan ini berhak mengikuti wisuda Universitas PGRI Semarang. Ketiga, mahasiswa yang telah memenuhi syarat-syarat administrasi berhak memperoleh wisuda, berhak memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas PGRI Semarang. Keempat, keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 30 Desember sampai dengan 23 Juli tahun 2021, Dekan Dr. Agus Sutono, SPhil, MPhil. Adapun jumlah mahasiswa yang wisuda pada kesempatan kali ini adalah 127 mahasiswa dengan perincian PPKN 10 mahasiswa, kemudian pendidikan ekonomi 27 dan selebihnya adalah dari pendidikan jasmani dan keolahragaan dan rekreasi. Demikian surat keputusan ini saya bacakan dan berikut nanti akan dibacakan oleh pembawa acara tentang nama-nama yang terkait yang diwisuda. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penyerahan SK yudisium kepada calon wisudawan terbaik oleh Dekan FPIP SKR didampingi Wakil Dekan 1 kepada calon wisudawan terbaik untuk menempatkan diri. Fitriani Arumsari dari Program Studi PPKN IPK 3,80
predikat cum laude. Salsabila Aski Putri dari Program Studi Pendidikan Ekonomi IPK 3,80 predikat cum laude. Ananda Fian Saleh Presiden, Program Studi PJKR, IPK 3,91, predikat cum laude. Selanjutnya penyerahan plakat untuk wisudawan terbaik FPIPSKR yang akan diberikan kepada Saudara Ananda Fian Saleh Presiden dari Program Studi PJKR oleh Dekan FPIPSKR didampingi Wakil Dekan 1. Lanjutkan foto bersama. Dekan dan Wakil Dekan dipersilahkan duduk kembali. Seluruh calon wisudawan dimohon duduk tegap, dilanjutkan pemakaian selempang bersama-sama. Penyerahan SK Yudisium kepada calon wisudawan program studi PPKN secara virtual. Kepada Dekan FPIPSKR dan Ketua Program Studi PPKN dipersilahkan menempatkan diri.
Nandia Zuhaida, IPK 3,78, predikat cum laude. David Rifkil Hakim, IPK 3,70, predikat cum laude. Puji Astuti, IPK 3,64, predikat cum laude. Istiqomah, IPK 3,63, predikat cum laude. Wigati Dwi Anggita, IPK 3,58, predikat cum laude. Muhammad Priyo Utomo, IPK 3,56, predikat cum laude. Jia Ulhaq, IPK 3,55, predikat cum laude. Irfan Andria Wibowo, IPK 3,54, predikat cum laude. Fahrezi Kurniatama, IPK 3,48, predikat sangat memuaskan. Kepada Ketua Program Studi PPKN dipersilahkan kembali ke tempat. Penyerahan SK Yudisium kepada calon wisudawan Program Studi Pendidikan Ekonomi secara virtual. Kepada Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi dipersilahkan menempatkan diri. Sian Muhlifatin, IPK 3,79, predikat cum laude. Aminatun Siska Anggiana, IPK 3,78, predikat cum laude. Marita Rizky Prastya, IPK 3,78, predikat cum laude. Kawiwit Raos Penggalih, IPK 3,74, predikat cum laude. Selva Nandita Putri, IPK 3,70, predikat cum laude. Aprilia Vini Sekarwangi, IPK 3,68, predikat cum laude. Lutfi Fajar Riana, IPK 3,68, predikat cum laude. Selania Mareta Wijaya Kusuma, IPK 3,68, predikat cum laude. Fitri Agustina, IPK 3,67, predikat cum laude. Siti Kusmiati, IPK 3,65, predikat cum laude. Friska Ana Susanti, IPK 3,61, predikat cum laude. Eka Wahyu Putri Intan Sari, IPK 3,60, predikat cum laude. Nudiah Margita Saputri, IPK 3,59, predikat cum laude. Muhammad Mahfud Irham, IPK 3,57, predikat cum laude. Endah Rismayanti, IPK 3,53,
predikat cum laude. Syahda Litah Naa Angelina IPK 3,52, predikat cum laude. Vina Ainur Rahma IPK 3,51, predikat cum laude. Ahmada Tisna Indraswara IPK 3,50, predikat sangat memuaskan. Sylvia Faikotur Roya IPK 3,48, predikat sangat memuaskan. Alfiana Damayanti IPK 3,47, predikat sangat memuaskan. Ayu Chandra Kusuma IPK 3,47, predikat sangat memuaskan. Anissa Purwaningsih IPK 3,45, predikat sangat memuaskan. Angga Yuda Windiarto IPK 3,44, predikat sangat memuaskan. Septi Andini Amaningtyas IPK 3,44, predikat sangat memuaskan. Indah Mutiara Suci IPK 3,33, predikat sangat memuaskan. Heni Wijayanti IPK 3,32, predikat sangat memuaskan. Desti Ula Alfaiko IPK 3,26, predikat sangat memuaskan. Nur Holis IPK 3,26, predikat sangat memuaskan. Rifandi Setio Hadi IPK 2,99, predikat sangat memuaskan. Miftahur Rohman IPK 2,87, predikat sangat memuaskan. Kepada Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi dipersilahkan kembali ke tempat. Penyerahan SK Yudisium kepada calon wisudawan program studi PJKR secara virtual. Kepada Ketua Program Studi PJKR dipersilahkan menempatkan diri. Muhammad Khairul Anam IPK 3,88, predikat cum laude. Nurul Afidah IPK 3,88, predikat cum laude. Dendi Ruli Ananda IPK 3,83, predikat cum laude. Muhammad Arif Sahidin Nur IPK 3,77, predikat cum laude. Umar Fitriadi IPK 3,73, predikat cum laude. Eka Narima Riki Prasetya Utama IPK 3,72, predikat cum laude. Debian Solehudin IPK 3,70, predikat cum laude. Angger Roshan IPK 3,69, predikat cum laude. Arfian Kristianto IPK 3,68, predikat cum laude. Deni Mahmud IPK 3,67, predikat cum laude. Gandung Dwi Nurwanda IPK 3,67, predikat cum laude. Agung Tri Sabdono IPK 3,66, predikat cum laude.
Ridwan Ahmad Maftukin, IPK 3,66, predikat cum laude. Muhammad Iza Al-Kindi, IPK 3,65, predikat sangat memuaskan. Fahrudin, IPK 3,64, predikat cum laude. Reza Naufal Azami, IPK 3,63, predikat cum laude. Febriana Kofifa, IPK 3,63, predikat cum laude. Ahmad Nur Rafiq, IPK 3,62, predikat cum laude. Agus Setiawan, IPK 3,62, predikat sangat memuaskan. Mila Anggraini Puspitasari, IPK 3,62, predikat cum laude. Dwi Ayu Pangesti, IPK 3,61, predikat cum laude. Riki Chandra Setiawan, IPK 3,61, predikat cum laude. Alex Susanto, IPK 3,60, predikat cum laude. Endra Trilaksono, IPK 3,60, predikat sangat memuaskan. Putra Raditya, IPK 3,60, predikat cum laude. Muhammad Alvin Aprilianto, IPK 3,59, predikat cum laude. Faiz Ahmad Fahrevi, IPK 3,58, predikat cum laude. Faisal Bogi Alifiansyah, IPK 3,58, predikat cum laude. Reza Rezardi, IPK 3,58, predikat cum laude. Tutu Wahyudi, IPK 3,58, predikat cum laude. Billy Maulana, IPK 3,57, predikat sangat memuaskan. Adi Bimo Putu Terayana, IPK 3,55, predikat cum laude. Dwi Nugroho Bagus Nur Muhammad, IPK 3,55, predikat cum laude. Aldian Rahmadan Marnawati, IPK 3,55, predikat cum laude. Chandra Prasetya, IPK 3,54, predikat cum laude. Doni Kurniawan, IPK 3,54, predikat cum laude. Mohsirojudin Yunus Rosyadi, IPK 3,53, predikat cum laude. Faisal Hidayat, IPK 3,53, predikat cum laude. Roxy Alexander Ramadan, IPK 3,53, predikat cum laude. Satrio Sembodo, IPK 3,53, predikat cum laude. Tri Adi Rosandi, IPK 3,53, predikat cum laude. Fajar Rifai, IPK 3,52, predikat cum laude. Hika Adi Danardana, IPK 3,52, predikat cum laude. Rinaldi Nugroho, IPK 3,52, predikat cum laude.
Unggul Kartiko Wibowo, IPK 3,51, predikat sangat memuaskan. Febiananda Rigid Dwi Radian Putra, IPK 3,50, predikat sangat memuaskan. Inang Widitko, IPK 3,50, predikat sangat memuaskan. Muhammad Febrilianto Saputro, IPK 3,50, predikat sangat memuaskan. Raka Adi Setia, IPK 3,50, predikat sangat memuaskan. Damar Adi Susanto, IPK 3,48, predikat sangat memuaskan. Neto Rizky Aprilianto, IPK 3,48, predikat sangat memuaskan. Lialin Mubarak, IPK 3,47, predikat sangat memuaskan. Lialin Mubarak, IPK 3,47, predikat sangat memuaskan. Nurul Wahyuni, IPK 3,46, predikat sangat memuaskan. Zain Indrawan, IPK 3,45, predikat sangat memuaskan. Fajar Dwi Fadila, IPK 3,45, predikat sangat memuaskan. Aski Muzami, IPK 3,44, predikat sangat memuaskan. Catur Septiadi, IPK 3,44, predikat sangat memuaskan. Muhammad Hafid Rosdianto, IPK 3,44, predikat sangat memuaskan. Tohirin, IPK 3,44, predikat sangat memuaskan. Wimba Tegar Prastawa, IPK 3,44, predikat sangat memuaskan. Anas Ardiansyah, IPK 3,43, predikat sangat memuaskan. Edwin Bayu Prayogo, IPK 3,43, predikat sangat memuaskan. Wahyu Hidayat, IPK 3,42, predikat sangat memuaskan. Tegar Widiantara Pamungkas, IPK 3,41, predikat sangat memuaskan. Windu Bagas Wicaksono, IPK 3,41, predikat sangat memuaskan. Kusuma Wardani, IPK 3,41, predikat sangat memuaskan. Dimas Bagus Anjasmara, IPK 3,40, predikat sangat memuaskan. Ahmad Tegar Perdana, IPK 3,38, predikat sangat memuaskan. Erik Imam Setiawan, IPK 3,38, predikat sangat memuaskan. Fatwa Kautsar Haki, IPK 3,38, predikat sangat memuaskan. Yoga Nandita, IPK 3,37, predikat sangat memuaskan. Muhammad Sofi Arianto, IPK 3,36, predikat sangat memuaskan. Niko Prasetyo, IPK 3,36, predikat sangat memuaskan.
Rudi Imawan, IPK 3,36, predikat sangat memuaskan. Arif Baharudin Yusuf, IPK 3,34, predikat sangat memuaskan. Tri Yulia Rahmawati, IPK 3,34, predikat sangat memuaskan. Rizky Ardiansyah, IPK 3,31, predikat sangat memuaskan. Dimas Feriantama, IPK 3,30, predikat sangat memuaskan. Ibnu Maulana Romdani, IPK 3,28, predikat sangat memuaskan. Matrik Sultan Andara, IPK 3,24, predikat sangat memuaskan. Wisnu Gumilang, IPK 3,23, predikat sangat memuaskan. Arli Topan, IPK 3,18, predikat sangat memuaskan. Muhammad Rizal, IPK 3,17, predikat sangat memuaskan. Suasana Bakia Nur Ilham, IPK 3,17, predikat sangat memuaskan. Basuki Suestiawan, IPK 2,99, predikat sangat memuaskan. Kepada Dekan FPIPSKL dan Ketua Program Studi PJKL dipersilahkan kembali ke tempat. Pemutaran video ucapan selamat dari Dekan FPIPSKL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, kami secara resmi melepas saudara sebagai wisudawan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang. Kami selalu berharap agar Anda tetap menjadi pribadi yang humanis, menjadi pribadi problem solver, pemecah masalah dimanapun Anda berada nantinya. Kami secara resmi juga menyampaikan permohonan maaf kepada saudara sekalian apabila selama Anda menjadi mahasiswa menimba ilmu di kampus tercinta ini mungkin masih belum mendapatkan layanan terbaik menurut saudara sekalian. Sampaikan salam dan hormat kami kepada orang tua dan wali yang telah mempercayakan saudara berada di kampus tercinta ini, berinteraksi akademik dengan penuh tantangan. Kami menyampaikan juga berpesan kepada saudara sekalian, sampaikan hal-hal yang baik tentang kampus tercinta ini kepada semua pihak yang Anda temui. Kami menyampaikan juga selamat dan sukses. Semoga semuanya sukses dalam pekerjaan dan aktivitas masing-masing nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Dekan FPIPSKL oleh Bapak Dr. Agus Sutono SPhil MPhil. Yang saya hormati Ketua dan anggota Senat Fakultas Pendidikan, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang, Ketua UPMF dan UPM
PS, dosen dan karyawan, Ketua BEM dan Hima Prodi, serta mahasiswa peserta yudisium yang berbahagia di lingkungan Fakultas Pendidikan IPS dan Keolahragaan yang tergabung secara virtual melalui layanan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama dan utama tentu kita mengucapkan syukur, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan perlindungan kepada kita semua dan tentu saja kesempatan untuk menghadiri yudisium kelulusan mahasiswa program sarjana S1 di lingkungan Fakultas Pendidikan, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan secara virtual pada kesempatan pagi hari ini. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, mohon izin untuk menyampaikan sikap akademik, pernyataan akademik sebagai bagian dari pidato kelulusan mahasiswa S1 pada fakultas tercinta kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian dan saudara, bahwa sampai dengan hari ini saya kira kita semua mengetahui, mengalami bahwa ada dua masalah besar, yaitu disrupsi teknologi, utamanya revolusi industri 4.0 dan juga pandemi COVID-19 yang saat sekarang ini masih terus coba kita hadapi. Yuval Noah Harari dalam bukunya yang saya kira sangat terkenal, yang berjudul Sapiens, terbit pertama tahun 2011, yang membahas sisi yang tidak banyak diungkap oleh buku-buku sejarah dan evolusi manusia lain. Bagaimana manusia itu berangkat dari sekedar satu spesies menjadi makhluk yang berperadaban. Melalui 3 revolusi, yaitu kognitif, pertanian, dan sains. Dan saya kira hari ini kita menemukan revolusi industri 4.0 adalah bagian dari 3 hal ini, yaitu kognitif dan sains. Dan menariknya pada buku selanjutnya dari Yuval Noah Harari ini, yang berjudul Homo Deus, terbit tahun 2020, bahwa dalam penelusuran kesejarahan manusia, ia menyatakan ada 3 hal yang terus mengiringi sejarah peradaban manusia. Yang pertama adalah kelaparan, yang kedua perang, dan yang ketiga adalah wabah. Dan pada saat ini, ketiga hal itu saya kira kita hadapi sebagai sebuah problem kemanusiaan yang harus terus kita hadapi. Maka berkaca dalam landscape peradaban dunia, sebagaimana tercermin dalam tulisan Harari tersebut, dan tentu saja justifikasi faktual situasi dunia yang dihadapi saat ini, sampai dengan hari ini, maka tantangan pembangunan sumber daya manusia itu menjadi kebutuhan utama. Dengan pengembangan SDM, maka problem-problem yang bersifat 3 hal tadi, kognitif, pertanian, tetapi juga sains akan bisa kita tangani. Dan pembangunan SDM salah satunya adalah melalui jalur pendidikan di perguruan tinggi. Maka kompetensi lulusan perguruan tinggi yang diharapkan pada situasi saat ini, saya kira kita memahami ini adalah situasi-situasi sulit yang harus kita hadapi betul, kita siapkan betul, sebagai bagian dari implementasi Peta Jalan Pendidikan Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2035 yang diancangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek telah merangkum secara cermat tentang 3 hal. 1, tren global dan masa depan pembelajaran kita. Yang kedua, gambaran pendidikan di Indonesia dan tantangannya. Dan yang ketiga adalah peta jalan pendidikan itu sendiri. Ketiganya itu, kemudian kompetensi yang kemudian harus dimunculkan, maka yang pertama adalah lulusan perguruan tinggi harus sangat kuat dedikasinya untuk kemanusiaan dan kemajuan bangsa, serta toleransi dalam kebinekaan. Saya kira ini adalah sebuah karakter, sebuah jati diri yang tidak boleh ditawar-tawar, dan itu harus
mewaris di dalam jati diri lulusan perguruan tinggi dimanapun ia berada dan berkarya nantinya. Yang kedua, lulusan perguruan tinggi itu harus memiliki karakter dan kemampuan menjadi seorang pembelajar yang kuat. Apa artinya? Yaitu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Lulusan yang telah menyelesaikan masa pembelajaran, saya kira tidak berarti kemudian mereka berhenti belajar. Tetapi diharapkan para lulusan harus terus mau belajar dan mengembangkan pengetahuan yang sudah mereka miliki sebaik mungkin. Kenapa? Karena di masa depan yang penuh dengan disrupsi, ketidakpastian, dan juga perubahan-perubahan yang sangat besar, hingga kompetisi yang saya kira juga terus mengeras, kemampuan kita untuk terus belajar sepanjang hayat merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki. Meskipun juga kompetensi kolaboratif lainnya itu menjadi penyeimbang dari semuanya. Kemudian ketiga, lulusan perguruan tinggi diharapkan tidak hanya mampu secara akademik semata, tetapi juga mampu menerapkan dan mengimplementasikannya hingga berbuah inovasi dan menjadi bagian dari inovasi terhadap permasalahan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan lulusan dalam masyarakat itu menjadi penanda intelektual sekaligus penanda inovator. Dalam pemecahan masalah sosial, pemanfaatan teknologi, dan juga bidang-bidang kewirausahaan. Oleh karenanya, lulusan harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara memadai. Yang keempat, lulusan perguruan tinggi harus siap untuk dapat mengisi lapangan pekerjaan yang tersedia, tetapi juga diharapkan mampu untuk berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Dan alhamdulillah bahwa periode yudisium kali ini, teman-teman saudara, beberapa teman saudara, sebagian teman saudara juga sudah terserap di pasar kerja. Ini membuktikan bahwa kompetensi yang Anda miliki ternyata sekali lagi mampu bersaing dalam dunia pekerjaan yang menantang. Meskipun mereka belum wisuda, tetapi dengan bekal surat keterangan lulus, beberapa sebagian dari Anda yang mengikuti yudisium pada hari ini sudah bisa masuk di pasar kerja, baik sebagai guru maupun pada bidang-bidang pekerjaan lainnya. Kemudian, yang perlu saya sampaikan juga bahwa pengembangan ilmu-ilmu di perguruan tinggi, utamanya universitas, ini akan berkontribusi pada terwujudnya manusia-manusia pemikir yang memiliki kemampuan analisis yang kuat sebagai sebuah tipikalitas sarjana S1 dan juga sebagai komunitas terdidik yang akan berpikir melampaui zamannya. Sumber daya yang mampu berpikir melampaui zamannya saat ini. Manusia-manusia pemikir yang memiliki kemampuan pikir logis sekaligus sebagai problem solver atau pemecah masalah. Oleh karena itu, pengembangan ilmu di perguruan tinggi, utamanya universitas, secara jangka panjang akan mendorong tumbuhnya manusia-manusia pembelajar yang optimistik dengan bekal pengetahuan dan logika berpikir yang baik, dengan kemampuan critical thinking yang kuat, mengabdikan dirinya pada cita-cita kemanusiaan yang utuh, serta mampu mengenali dirinya dan potensi yang dimilikinya, serta memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang perlu dipertegas oleh perguruan tinggi untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja terhadap lulusannya pada akhirnya adalah mewujudkan, mewariskan kemampuan logika berpikir sekaligus critical thinking yang kuat sebagai fondasi skill-skill yang lainnya. Selain mewariskan spirit kemandirian di tengah situasi ekonomi dan sosial yang terdampak pandemi COVID-19 yang masih belum menentu saat ini, maka spirit kemandirian saudara dengan kemampuan multitasking, mampu bekerja dalam banyak hal,
ini menjadi landasan kuat dimanapun lulusan akan bekerja nantinya. Maka kemampuan adaptif itu menjadi sangat penting, serta keluasan menjadi modal utama di dalam bekerja. Dunia pekerjaan tentu sedikit berbeda dengan dunia kampus, terutama dalam sikap adaptif dan keluasan saudara dalam menghadapi banyak sekali tantangan di depan. Di dunia kerja manapun akan selalu dibutuhkan SDM-SDM yang punya logika baik, berpikiran kritis, juga adaptif terhadap perubahan. Dan inilah sebenarnya yang terus diupayakan oleh perguruan tinggi, termasuk salah satunya proses pembelajaran di fakultas kita ini. Ditambah lagi dengan semangat kampus merdeka, saya kira akan melengkapi hal ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang hadir secara virtual, pada hari ini fakultas menyelenggarakan yudisium bagi mahasiswa yang akan melaksanakan wisuda lusa hari secara online juga, secara virtual juga. Maka kami mohon izin atas nama fakultas menyampaikan beberapa pesan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa hari ini kami secara resmi melepas saudara sebagai alumni di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan dari 3 program studi. Tentu kami merasakan perasaan tersendiri setelah sekian waktu saudara bersama-sama berproses dalam pencarian pengetahuan dan keterampilan yang saya kira tidak mudah. Anda berhadapan dengan tantangan selama di kampus, kesulitan-kesulitan yang saya kira itu pada hari ini memberikan satu titik keharuan kami selaku dosen dan pengelola pembelajaran baik di program studi maupun di fakultas. Anda dibesarkan di alma mater tercinta dengan berbagai pengalaman interaksi akademis yang selama ini saudara alami, baik di dalam prosesnya yang keras, tentu saudara menghadapi situasi-situasi yang menuntut keuletan saudara, seperti halnya proses pembimbingan skripsi yang membutuhkan sikap-sikap Anda yang tahan banting terhadap masukan-masukan dosen dan sebagainya. Tetapi juga Anda merasakan bagaimana kelembutan didikan dari Bapak Ibu dosen sekalian. Juga merasakan senang dan susahnya pengalaman yang diperoleh. Dalam jatuh dan bangunnya semangat yang saudara miliki. Saya kira kita semua pernah mengalami menjadi mahasiswa, bagaimana pengalaman-pengalaman susah, sulit itu selalu menyertai kita semua. Tetapi alhamdulillah bahwa pada hari ini akhirnya saudara dapat berdiri dengan kelegaan sebagai akhir dari proses pendidikan yang telah ditempuh dan bersiap memasuki dunia baru dengan tantangan yang jauh lebih keras, jauh lebih berat. Kami berharap saudara peserta yudisium yang akan diwisuda oleh rektor lusa hari secara virtual untuk selalu menjadi alumni yang membawa nama baik fakultas dan program studi, di mana saudara telah menyelesaikan studi, dimanapun Anda berkarya nantinya. Anda harus pegang teguh hal-hal semacam ini. Yang kedua, kami secara institusional tentu juga berpesan kepada para alumni, tetap jadilah pribadi-pribadi yang humanis, yang memiliki kepekaan kemanusiaan yang tinggi di tengah berbagai keragaman kehidupan. Sehingga kehadiran saudara, insya Allah akan selalu dinantikan oleh lingkungan saudara. Dan Anda akan dicari ketika Anda tidak berada di tengah-tengah mereka. Saya kira itu adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Itu adalah bagian dari peran saudara yang diharapkan. Jadilah selalu salah satu bagian dari problem solver. Jadi pemecah masalah. Jangan sampai Anda menjadi sumber masalah itu sendiri. Selalu menjadi suluh yang membawa terang dalam setiap kegelapan. Oleh karenanya, Anda akan menjadi harapan bagi lingkungan saudara. Ketiga, kami juga berpesan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila selama saudara menempuh studi, menempuh pendidikan di fakultas ini, masih banyak pelayanan
yang mungkin belum sesuai dengan harapan saudara, baik dari kami, pejabat struktural di tingkat fakultas, ataupun pejabat struktural di tingkat program studi, para dosen, para karyawan, dan semua hal yang mungkin terkait dengan pelayanan kami. Masukan-masukan dari saudara sebagai alumni nantinya sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Kami semua yang berada di fakultas dan program studi memahami bahwa transparansi pengelolaan layanan pendidikan kita itu menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Oleh karena itu, masukan-masukan saudara sangat penting. Termasuk juga fakultas telah membuka kesempatan kepada saudara untuk terlibat dalam upaya-upaya memberikan masukan ini secara online yang dapat Anda akses melalui layanan web fakultas. Masukan apa saja sehingga saudara bisa memberikannya melalui jalur komunikasi seperti itu. Jadikanlah alma mater tercinta ini tempat saudara menempa diri menjadi salah satu hal yang akan selalu saudara rindukan kapanpun. Saya kira Anda akan masih ke depan Anda akan selalu mengingat hal-hal yang mungkin membuat Anda rindu untuk datang ke kampus. Saya kira kita semua yang pernah belajar di perguruan tinggi memahami kerinduan-kerinduan kita terhadap alma mater. Termasuk saudara sekalian, saudara akan merasakan bagaimana saudara terhubung dengan kampus tercinta ini. Tidak lupa, teruslah menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan kampus dalam wadah organisasi alumni untuk membangun fakultas ini menjadi lebih baik. Keempat, kami mohon saudara menginformasikan hal-hal baik dari fakultas dan kampus ini, sehingga minat publik untuk menempuh pendidikan di alma mater tercinta ini akan terus semakin meningkat. Bergabunglah dalam organisasi alumni yang turut membantu menginformasikan tentang penerimaan mahasiswa baru di kampus kita ini. Sehingga minat publik, sebagaimana yang sudah kami ungkapkan, akan terus semakin meningkat. Saudara dibesarkan oleh alma mater ini, maka alma mater mengharapkan kebesaran saudara kelak. Selalulah menjunjung tinggi filosofi mikul dhuwur mendem jero, yang artinya selalu menghargai dan mengingat hal-hal baik yang pernah diterima dan alami dari alma mater ini, serta menyimpan dalam-dalam hal yang kurang baik yang mungkin pernah dialami. Dan kelima, sampaikan salam hormat dan terima kasih kami untuk orang tua ataupun wali saudara yang telah mempercayakan pendidikan bagi anak-anaknya di kampus tercinta ini. Dan akhirnya kami sampaikan selamat mengikuti wisuda Universitas Lusahari. Semoga senantiasa memperoleh kesuksesan dimanapun saudara bekerja, berkarir, dan berkarya. Selalulah menjadi pribadi yang tangguh, tidak mudah menyerah, dan selalu rendah hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemutaran video profil wisudawan terbaik. Nama saya Ananda Fian Saleh Presiden. Beberapa orang mengenali saya sebagai pelatih Paskibra. Beberapa orang mengenali saya sebagai Pak Guru. Dan beberapa orang lainnya mengira saya sebagai mahasiswa kupu-kupu. Wajar, karena saya memang tidak sering aktif di kampus. Selain kuliah, saya juga bekerja. Saya bekerja sebagai pelatih Paskibra di SMP Negeri 2.
Nama saya Ananda Fian Saleh Presiden. Beberapa orang mengenali saya sebagai pelatih Paskibra. Beberapa orang mengenali saya sebagai Pak Guru. Dan beberapa orang lainnya mengira saya sebagai mahasiswa kupu-kupu. Wajar, karena saya memang tidak sering aktif di kampus. Selain kuliah, saya juga bekerja. Saya bekerja sebagai pelatih Paskibra di SMP Negeri 25 Semarang. Tidak hanya itu, saya juga menjadi pelatih Paskibra di SMA Al-Azhar dan SMK Penerbangan Semarang. Terlepas dari pekerjaan saya menjadi seorang pelatih, saya juga bekerja menjadi mentor mata pelajaran ujian nasional dari tingkat sekolah dasar, bahkan hingga menengah pertama. Itu semua saya lakukan untuk memenuhi biaya pendidikan saya. Tidak banyak orang tahu aktivitas saya selama 24 jam per hari. Justru, orang awam mungkin mengenali saya hanya anak manja yang serba punya. Padahal itu sebaliknya. Saya tinggal bersama mamah dalam keluarga yang sederhana di kota Semarang. Dari kelas 5 SD, saya ditinggal oleh mendiang papa saya tabrak lari saat berangkat dakwah di kota Solo. Sebelum meninggal, papa saya pernah berkata kepada saya bahwa saya jangan pernah mengecewakan orang tua. Kata-kata itu menjadikan motivasi saya sampai detik ini. Dari pengalaman saya bekerja sebagai pelatih, saya pernah membawa anak didik saya menjadi juara umum lomba Paskibra tingkat Jawa Tengah. Bahkan bukan itu saja, tingkat se-Jawa pun pernah saya raih saat itu. Banyak teman guru yang menanyakan tentang bagaimana mengatur jadwal saya yang cukup padat itu. Saya hanya tersenyum mendengar pertanyaan yang beliau lontarkan saat itu. Menurut saya, waktu dalam satu hari selama 24 jam itu sangat-sangat bisa saya atur sedemikian rupa. Mulai dari saya menempuh pendidikan, saat saya bekerja, saat saya bermain, ibadah, dan saat saya istirahat. Lalu bagaimana caranya? Itu semua biar saya saja yang tahu. Tibalah di tahun 2019, di mana dunia digemparkan oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan semua pekerjaan saya terhenti saat itu. Dan di situ juga saya harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan studi saya saat itu. Di saat saya menempuh pendidikan di semester tua, saya memikirkan bagaimana saya harus lulus tepat waktu. Bukannya apa-apa, saya hanya tidak ingin membebankan mama saya jika nanti saya harus menunggak semester dikarenakan skripsi belum usai. Saya antusias mengejar skripsi saya saat itu. Saking antusiasnya, bahkan sampai rela tidak tidur agar besok dapat melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing saya. Meskipun harus terbentur dan terbentur, saya paham betul itu semua membuat saya semakin terbentuk. Juga tertatih-tatih itu semua agar membuat saya semakin terlatih. Dalam menjalani lika-liku drama hidup ini, saya tidak lupa akan pesan Mas Hanan Ataki, bahwa beliau pernah mengatakan, bantu orang jika kita ingin pekerjaan kita dibantu oleh Allah, dan selesaikan urusan orang jika kita ingin pekerjaan kita cepat selesai. Akhirnya, saya dapat menyelesaikan studi saya kurang lebihnya dari 3 tahun 8 bulan. Dan alhamdulillahnya, saya diberi hadiah dari Allah untuk menjadi mahasiswa lulusan terbaik saat itu. Saya sangat senang sekali. Dan di sini saya berpesan, jangan pernah merasa puas akan hasil yang didapat. Kesuksesan bukan dilihat dari IPK tertinggi,
Tapi kesuksesan dilihat dari apa yang kita raih saat ini. Lakukan yang terbaik. Bantu orang ketika ingin kamu sukses, bukan menjatuhkan orang ketika ingin dilihat sukses. Nama saya Ananda Fian Saleh Presiden, dan ini adalah cerita saya. Pesan dan kesan calon wisudawan oleh Saudara Ananda Fian Saleh Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan FEPSKR Universitas PGRI Semarang, yang terhormat Bapak Ketua Senat Universitas PGRI Semarang, yang terhormat Ibu Wakil Dekan 1 dan 2 FEPSKR Universitas PGRI Semarang, yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi FPIPSKR Universitas PGRI Semarang, yang terhormat Bapak Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan FPIPSKR Universitas PGRI Semarang, serta teman-teman yudisium calon wisudawan wisudawati FPIPSKR Universitas PGRI Semarang yang saya hormati dan saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita semua dapat bergabung, berkumpul di acara Yudisium FEPSKR Universitas PGRI Semarang ke-69 ini, baik dilakukan secara langsung ataupun virtual. Hadirin yang berbahagia, suatu kehormatan bagi saya, Ananda Fian Saleh Presiden, dapat berdiri di hadapan orang-orang yang hebat dan orang-orang yang terhormat untuk menyampaikan sepatah kata sebagai ucapan rasa syukur untuk mewakili rekan-rekan yudisium wisudawan wisudawati FPIPSKR Universitas PGRI Semarang. Hadirin yang berbahagia, hari ini hari di mana yang kita nanti-nantikan, di mana kita sudah selesai menyelesaikan pembelajaran pendidikan yang tentunya dibutuhkan waktu yang tidak singkat, serta pengorbanan yang tidak sedikit, meskipun harus terbentur agar kita terbentuk, dan harus tertatih-tatih agar kita terlatih. Tentunya tidak ada kata lain selain ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa menyelesaikan studi kita dengan baik. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya mewakili seluruh rekan yudisium untuk mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang membantu kami melewati lika-liku dramanya bagaimana menjadi mahasiswa, dan kepada seluruh Bapak Ibu dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada kami. Semoga ilmu dan pengetahuan tersebut dapat berguna dan diterima baik dan kami menjadi amal baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tentu tak lupa permohonan dan sesal kami sampaikan apabila kami selama menjadi mahasiswa terdapat kekhilafan, terdapat kesalahan, serta kekurangan, dan jika ada tingkah laku kami yang selama menjadi mahasiswa, selama mengikuti pembelajaran Bapak Ibu dosen yang mengecewakan hati, kami harap mohon dimaafkan. Hadirin yang berbahagia,
hari ini di acara yudisium bukanlah puncak prestasi kita, namun ini adalah awal dari kehidupan kita untuk meraih cita-cita yang kita inginkan. Terima kasih kami ucapkan kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang sudah mewarnai hidup kami. Semoga jalanan hidup kami terasa manis dan indah saat dikenang. Jujur saja, banyak kesan yang saya temukan pada saat melakukan studi di Universitas PGRI Semarang ini yang mungkin tidak dapat saya sampaikan satu persatu. Namun saya sangat berharap semoga setelah selesainya kita studi di Universitas PGRI Semarang ini, khususnya di FPPSKR Universitas PGRI Semarang, tali silaturahmi kita tidak terputus sampai saat ini saja. Lalu terakhir, sebelum saya tutup pidato ini, sedikit pesan dan kepada seluruh teman-teman yudisium calon wisudawan-wisudawati Universitas PGRI Semarang, jangan pernah merasa puas akan hasil yang didapat. Kesuksesan bukan dilihat dari IPK yang tertinggi, tapi kesuksesan dilihat dari apa yang kita dapatkan saat ini. Lakukan saja yang terbaik, bantu orang kalau kita ingin sukses, bukan menjatuhkan orang ketika kita ingin dilihat sukses. Hiduplah dengan hidup dan jangan pernah hidup dalam kematian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila saya selama mengikuti studi di FPPSKR ini, saya melakukan kesalahan dengan Bapak Ibu dosen. Saya pribadi saya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa bersama yang akan dipimpin oleh Maftukin Huda, SPD MPD. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afidu wa yughabitu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalil karim wa'afil sultani. Ya Tuhan, pemilik segala puji, kami berkumpul di ruang ini dalam keadaan bahagia, telah menyelesaikan salah satu penggal penting dalam kehidupan kami. Kami untuk itu kepadamu yang pemilik segala puji, kami ucapkan syukur terima kasih. Dengan kasih-Mu kami mendapat kelancaran, dengan sayang-Mu kami mendapatkan dukungan dari orang terdekat kami. Terima kasih ya Allah, kucurkan rahmat-Mu kepada kami, kepada mereka-mereka yang sadar atau tidak sadar telah berjasa di samping kami. Kedua orang tua kami, Bapak Ibu dosen kami, pembimbing dan penguji, para karyawan, pustakawan, maupun segenap sivitas akademika Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas PGRI Semarang. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kini saatnya kami kembali ke dunia nyata. Inilah waktunya kami mendharma baktikan ilmu pengetahuan yang didapat selama ini. Ya Allah, kami mohon ridho-Mu agar kami bisa menjadi pribadi yang memberi manfaat, memberi kebaikan, memberi kebahagiaan kepada diri kami, keluarga kami, alma mater kami, dan khususnya masyarakat bangsa negara kami. Ya Tuhan yang Maha Sempurna, jadikanlah pengetahuan yang kami timba sebagai ilmu yang bermanfaat. Bimbinglah kami agar selalu berada di jalan yang lurus dalam
segala hal. Kuatkanlah diri kami agar menjalankan aktivitas kami secara profesional dan beretika. Tetapkanlah hati kami dalam memegang teguh kejujuran. Berikanlah kami sentuhan kekuatan untuk selalu melaksanakan janji kami menjadi pribadi yang mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampailah kita di ujung acara Yudisium Mahasiswa Program Sarjana S1 Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang ke-69. Saya selaku pembawa acara mohon maaf. Selamat untuk calon wisudawan. Sukses selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan sesi foto bersama secara virtual. Mohon wisudawan fokus ke kamera. Dimohon untuk duduk tegak agar terlihat di kamera. Prosesi Senat FPIPSKR meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih kepada calon wisudawan atas kehadiran pada acara Yudisium hari ini. Selamat dan sukses, semoga besok lancar dan sukses selalu untuk kalian semua. Terima kasih, dan terima kasih. Facebook Live.